Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi umur oleh Allah. Sekarang ini kita tahu umur kita berapa, namun kita tidak tahu umur yang akan kita jalani hidup di dunia ini tinggal berapa. Karena yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita gunakan kesempatan hidup kita tinggal berapa ini untuk menjalani ibadah, untuk menjalani agama. Jangan tergoda oleh godaan rayuan setan, karena setan ini selalu berusaha agar kita tidak total, tidak maksimal dalam menjalani agama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 208. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan setan adalah sebagai musuh kita yang nyata, dan setan ini mempunyai langkah-langkah untuk menggoda kita. Berhubung setan ini sebagai musuh kita, maka kita perlu mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh setan tersebut agar kita tidak terjerumus dalam godaan setan yang menjadikan kita tidak kafah, tidak total dalam menjalani agama Islam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, mengapa kok perlu memahami langkah-langkah musuh kita, langkah-langkah setan? Begini, kita gambarkan saja sebagaimana dalam pertandingan sepak bola. Sudah barang tentu kesebelasan yang satu dengan kesebelasan yang lain itu menjadi musuh dalam pertandingan. Agar mereka tidak terkalahkan oleh musuh pertandingannya, maka tentu mereka harus memahami langkah-langkah yang akan dilakukan oleh musuh dalam pertandingan tersebut. Apa musuh ini menerobos atau menyerang dari sayap kanan ataupun sayap kiri, atau menyerang dari sisi yang lain, ya, mereka harus bisa memahami agar tidak menjadikan pertahanan mereka bisa dijebol oleh musuh dan jadinya menjadi gol, ya, itu. Maka mereka perlu memahami langkah-langkah yang akan dilakukan oleh musuh dalam pertandingan tersebut. Begitu juga kita, agar kita bisa menjalani agama Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara total, maka kita harus memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh musuh kita, yaitu setan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, langkah-langkah setan tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu qala fa bima awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim
wa an aimanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, karena engkau Allah telah menghukum saya iblis tersebut tersesat, saya benar-benar akan menduduki, menghalang-halangi mereka manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah muka, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Dan engkau Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka manusia mau bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 16-17. Dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa setan ini mempunyai 4 langkah untuk menggoda manusia. Yang pertama, menggoda manusia dari arah muka. Yang kedua, dari arah belakang. Yang ketiga, dari arah samping kanan. Yang keempat, dari arah kiri manusia. Maksud dari langkah-langkah setan ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, dari arah depan manusia, itu maksudnya askakahum fi akhiratihim fa akhbaruhum annahu la ba'sa wala jannata wala naro. Saya setan akan meragu-ragukan mereka manusia terhadap urusan akhirat, yaitu setan memberikan kabar rayuan kepada manusia agar manusia ini mengingat-ingat bahwa nantinya tidak ada kebangkitan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Yang kedua, dari belakang manusia. Ini maksudnya arwabuhum fi dunyahum famin kibali amri dunyahum zuyyinaha lahum wada'ahum ilaiha. Saya setan akan membuat mereka manusia itu menyukai masalah duniawi, yaitu setan menghiasi perkara dunia dengan hiasan yang begitu indah, dan setan menganjurkan mereka manusia untuk memakainya. Kemudian yang ketiga, dari godaan dari arah kanan, itu maksudnya asbaha alaihim amro dinihim famin kibali hasanatihim bato'ahum anha. Saya setan akan mengaburkan mereka manusia terhadap urusan agama, yaitu dari arah kebaikan-kebaikan mereka. Setan itu menghalang-halangi mereka untuk tidak mengerjakannya. Kemudian godaan yang keempat, dari arah kiri manusia, itu maksudnya zuyyinalahum sayyi'at wal ma'asi wada'ahum ilaiha wa amarahum ilaiha. Setan ini menghiasi kejahatan dan kemaksiatan hingga menjadikan tampak indah bagi mereka manusia, kemudian menyerukan untuk melakukan hal tersebut. Dan kemudian terusnya tafsir Ibnu Katsir ini menyebutkan walam yakul min fauqihim li'annar rahmah tangzilu min fauqihim. Setan tidak berani mengatakan datang dari arah atas mereka manusia, karena rahmat Allah itu datang dari arah atas mereka manusia. Itulah 4 langkah setan untuk menggoda manusia, berlandaskan dugaan dan ilustrasi iblis itu sendiri. Nah, ini persangkaan iblis itu sendiri, tapi apa yang diduga oleh iblis itu memang sesuai dengan kenyataannya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, walaqad saddaqa alaihim iblisu dzannahu
fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin wa ma kana lahu 'alaihim min sultan illa lina'lama may yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz. Dan niscaya sungguh iblis telah dapat membuktikan persangkaannya terhadap mereka manusia, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang-orang yang beriman, dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka orang iman, melainkan hanyalah agar kami Allah dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu tentang itu. Dan Tuhanmu Muhammad Maha memelihara segala sesuatu. Surat Saba ayat 20-21. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, untuk itu kita gunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya dan selalu berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari pengaruh setan yang mendatangi manusia. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.